Hai, ketemu lagi sama Gambar Emak di channel The Romansa. Dan udah lama banget gak ketemu. Kalian masih pada ingat gak sih waktu itu Malai gambar bunga-bunga di video sebelumnya? Terus ingat juga gak sih postingan Instagram Malai yang ngebahas tentang flowerette yang dibikin dari hasil-hasil gambar kita yang didigitalisasi. Sekarang nih Malai mau ngenalin sama kalian sama satu aplikasi yang bisa kalian download di laptop atau di handphone kalian, yaitu Autodesk Sketchbook. Nah, ini dia nih tampilan awal ketika kita buka Sketchbook apps. Sebelah paling kiri nih ada macam-macam brush, macam-macam pensil, dan macam-macam penghapus. Jadi kalian bisa lihat beberapa ikonnya ya. Tapi kalian juga bisa download, dan beberapa juga it's for free. Jadi tenang aja, bisa download berbagai macam brush. Terus paling sebelah kanan ini adalah layer editor untuk nanti kalian atur layer mana paling atas, mana layer paling bawah, bisa tambah layer, bisa hapus layer. Lalu ada juga color editor. Ini bisa dipindah-pindah sebetulnya posisinya, terserah kalian mau di mana. Juga paling bagian atas ini adalah tombol-tombol atau icon-icon untuk seperti misalnya select, transformation, untuk paint, untuk ruler penggarisnya, untuk perspektif, terus untuk bikin mirror, juga bikin shape, dan import foto dan teks. Oke ya, sampai situ kita sekarang akan masuk pada step pertama untuk bikin digitalisasi karya cat air kalian. Oke, langkah pertama adalah kita buka dulu New Sketch. Di pojok kiri ini nih, yang ada titik-titik ini, kita klik New Sketch, terus bikin aja buat post feed Instagram dengan ukuran square atau 1:1, malah pakai yang 1080 x 1080. Terus habis itu step kedua adalah kalian import fotonya dengan klik add photo, terus pilih gambar yang udah tadi kalian scan, masukin di kanvasnya seperti ini. Sekarang kita masuk step yang ketiga. Step yang ketiga adalah membersihkan area lain selain dari gambar bunga-bunga ini yang mau kita pakai. Caranya Malai pakai wizard tool yang di area select ini, terus kasih tanda pilih yang tanda plus juga boleh sih sebetulnya, tapi ini Malai coba satu-satu. Klik area yang mau kita bersihkan, lalu pencet Ctrl X, atau boleh juga pakai penghapus. Boleh yang mana, bebas. Kemudian kita hapus atau bersihkan sisa-sisanya dengan pilih tools eraser. Bersihkan dulu semua area yang tidak terpakai. Nah, ini nih ada kendala nih di sini. Biasanya kalau kita pakai kertas cat air dan dia bergelombang, kalau kita scan biasanya ujung-ujung gambar cat airnya itu jadi kayak rebek gitu ya, kayak ada titik-titiknya. Jadi itu ada PR lain. Sebenarnya PR-nya adalah menghapus pelan-pelan setiap sisi-sisi dari gambar yang kita buat. Tapi nggak kali ini kayaknya, Malai juga nggak terlalu perlu untuk menghapus karena background-nya putih, jadi nggak masalah. Oke, setelah bersih, kita bisa atur scalingnya. Ini ukurannya mau berapa nih kira-kira yang kita pakai. Bisa pilih yang scale yang tadi ya, yang tanda tambah itu. Terus setelah itu langkah berikutnya adalah langkah kelima. Kita akan potong masing-masing elemen ini jadi masing-masing layer supaya nanti gampang pindah-pindahinnya. Caranya kita select, bisa pakai tools yang kotak atau select yang lasso, terus pencet Ctrl X, terus Ctrl V. Dia akan otomatis jadi layer baru seperti yang kalian bisa lihat di layer editor ini. Masing-masing elemen bunga dan daunnya udah terpisah jadi masing-masing layer. Nah, untuk karya kali ini Malai itu bikinnya di dua kertas yang berbeda. Jadi akan melakukan step 1-5 tadi diulangi untuk import gambar yang kedua ini. Ada masukan sih buat kalian nih, kalau emang pengen bikin digitalisasi karya cat air,
Beberapa artis-artis sih nyaraninnya pakai kertas yang hot press. Jadi hot press smooth surface-nya dan gak ada grain-nya. Jadi ketika di scan itu jadi mulus banget hasilnya. Katanya sih gitu, tapi Emalai belum nyobain. Soalnya kertas hot press itu mahal banget. Jadi belum bisa beli. Jadi sementara ya udahlah ya, manual dulu. Setelah semua beres nih, semua udah jadi masing-masing layer untuk masing-masing elemen, langkah berikutnya nih, step ke-6, kita akan mulai menyusun menjadi floweret. Nah, langkahnya gimana? Pertama, kita di layer editor ini klik tanda tambah, terus new layer, pilih itu paling layer di atas. Biar nggak bikin bingung, hapus-hapus aja dulu layer-layer yang nggak kepake gitu. Jadi biar kita lebih fokus dan nggak terdistract sama layer yang lain. Kita harus tempatin layer utama paling atas ya. Terus kemudian kita akan masuk membentuk bentuk lingkaran, karena ini untuk jadi dasarnya, base-nya kita dalam membentuk floweret. Nah, ini malah dari tadi uplek-uplek nih, nggak jadi-jadi lingkarannya. Kenapa? Karena lupa fitur brushnya lagi ada di hard eraser, jadi pasti nggak muncul gambarnya. Jadi kalian jangan lupa pilih dulu felt tip pen atau pensil juga boleh untuk membentuk gambar lingkarannya. Malah akan pakai felt tip pen dan diwarnain abu-abu, tapi warna nggak jadi masalah sih, karena kan nanti kita akan hide layernya. Oke, setelah posisinya dan size-nya udah pas nih menurut kita, sekarang kita akan mulai membentuk floweretnya dengan mengkomposisikan elemen-elemen tadi di gambar lingkaran ini. Kita coba ya. Masih ingat kan tadi buat ubah ukuran, scale, position, rotation itu bisa pakai fitur yang paling atas ini yang tanda plus untuk atur posisi, ukuran, rotasi, mau di mirror. Nah, itu semua ada di sini fiturnya. Kalau kalian butuh tips bagaimana sih mengkomposisikan floweret, kalian bisa buka di blognya di theromansa.net. Mulai bikin artikel tentang bagaimana sih cara mengkomposisikan floweret dengan berbagai elemennya. Ini nih ada bocoran tipsnya ya, nanti lengkapnya dibuka ya di theromansa.net. Yang pertama adalah base-nya. Mau bikin lingkaran, mau bikin kotak, mau segi 5, mau segi 6, itu dulu dipastikan untuk membentuk si floweretnya. Tips yang kedua adalah kesatuan. Jadi kalau mau bikin, kita harus memikirkan dulu secara keseluruhan mau kayak gimana sih hasilnya. Abis itu yang harus diperhatikan adalah balance, keseimbangannya. Tipsnya untuk balance biasanya setiap ruang terisi dengan seimbang, katanya gitu. Terus kemudian dark tone warna sama mid tone sama light tone perbandingannya adalah 2:1:1. Ada juga proporsinya, mana yang besar, mana yang kecil, sehingga menampilkan sense of balance di gambar yang kita buat. Tips yang keempat adalah menciptakan movement biar ada kesan organik dan ada kesan hidupnya. Kalau Malai di gambar yang sekarang ini membangun kesan movementnya adalah floweret ini semua menghadapnya tuh ke atas ujungnya. Ada yang ke atas sebelah kanan, ada yang ke atasnya sebelah kiri. Jadi nggak bikin kayak satu arah gitu. Dan di ujung-ujung setiap floweretnya akan berujung dengan suatu elemen bunga yang melancip atau meruncing, sehingga itu juga membuat kesan lebih hidup, lebih ada movementnya. Belum bosan kan ya? Tips yang kelima adalah rhythm atau ritme. Ritme ini adalah penting banget untuk menjaga pola dasar yang ingin kita buat. Bisa dari elemennya yang dijaga. Misalnya di sini malah itu tetap yang ujung-ujungnya ini adalah daun yang tipenya sama. Nanti sisanya baru tipe-tipe yang berbeda.
misalnya. Atau menjaga pola juga bisa dari pemilihan warna. Misalnya di sini Malai bener-bener pengennya itu sense ijonya lebih menonjol, monokromatik, ijo yang dikeluarin, ijo dulu deh gitu ya, buat menjaga ritmenya. Nanti si elemen-elemen lain ini masuk ke tips yang keenam. Tips yang keenam ini adalah foreground and background. Mana yang mau jadi focal point kita, yang jadi utama, dan mana yang mau jadi backgroundnya, dan mana elemen yang hanya sekedar untuk mengisi ruang kosong. Ini kayak yang Malai buat, ini sebenarnya jadi elemen pengisi biasanya, tapi karena warnanya stand out, dia juga menjadi salah satu focal point. Bunga kuning nih, bunga bell yang kuning itu juga adalah focal point yang mau emak tonjolkan. Sementara monokromatik dari dedaunan itu adalah backgroundnya. Tips yang terakhir, tips yang ketujuh adalah feeling dari color tone yang kita ciptakan. Mau gimana sih? Mau hangat, mau lembut, kuat, tenang, ceria, dingin. Itu dulu yang difikirkan, karena pemilihan warna yang biasanya nanti kita swatches gitu, yang kita pilih-pilih, akan lebih mudah kalau kita udah punya temanya. Jadi nggak asal pilih gitu. Seperti biasa, kalau kalian butuh ide warna bisa buka di color.adobe.com. Oke, beres deh floweretnya. Udah beres dengan semua elemen daun-daunan yang monokromatik arah hijau, ditambah elemen-elemen cantik yang melengkapi, dan focal point kuning yang jadi stand out. Jangan lupa kita save karya kita, bisa dalam format .tiff biar layernya tetap ke save. Kalau kalian mau ubah ini jadi picture kayak JPEG atau PNG, diklik aja di ujung kiri ini, export. Exportnya atau save as-nya as PNG atau JPEG. Begitu, jangan lupa dikasih watermark supaya tetap menjadi karya kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tolong dicobain dong, terus nanti boleh di post di stories ke Instagram kalian. Jangan lupa kasih hashtag teman main cat air dan juga di tag @gambarema. See you.